Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hazri Fadila Ripandi dengan NIM 2203010507 dari kelas R. Saya di sini akan menyampaikan beberapa hal mengenai tugas UAS mata kuliah algoritma dan struktur data dengan dosen pengampu Bapak Agus Supriyatman MKom. Baik, tanpa berlama-lama saya langsung saja ke soalnya. Di sini saya diberikan soal mengenai UAS praktikum algoritma struktur data. Untuk yang pertama, perbaikilah error pada algoritma binary tree di bawah. Jadi dosen pengampu sudah memberikan source code binary tree yang di bawah ini yang sudah tertera. Namun pada source kodenya terdapat beberapa tipe atau kesalahan pengetikan dalam menginputkan source kodenya. Baik, untuk kesalahan pertama yaitu di sini ada self write yang harusnya itu R-nya kecil. Kita lihat di source kodenya. Nah, untuk yang pertama self write itu kesalahannya terdapat kata write yang R-nya besar, kemudian saya rubah menjadi R-nya kecil supaya lebih mudah dalam pemisalannya. Kemudian kesalahan yang kedua yaitu terdapat pada kata root yang tadinya ROT menjadi root. Kemudian kesalahan berikutnya yaitu mengubah sama kayak yang di atas, mengubah kata root menjadi root yang di sini. Kemudian kesalahan selanjutnya di sini juga sama, root try-nya R-nya besar, diubah saya menjadi kecil soalnya yang sesuai dengan yang di atas pemisalan R-nya harus kecil. Kemudian kesalahan selanjutnya yaitu ini pada fungsi search, yaitu terdapat sebuah kesalahan di kata ini K yang tadinya katanya KY menjadi K. Kemudian kesalahan berikutnya mengubah kata node ini yang tadinya node menjadi node. Kemudian kesalahan selanjutnya mengubah kata nd menjadi end ditambah e di depannya. Kemudian kesalahan berikutnya, di sini yang semuanya tidak diinputkan angka, bisa kita lihat. Nah, di sini yang asalnya hanya tanda tanya, kemudian saya isikan dengan angka 30, 70 dan seterusnya. Dari mana angka 30 dan 70 seterusnya? Yaitu dari sini.
dari yang nomor 3. Mungkin itu sebuah kesalahan typo ya, atau penulisan kata dalam source code. Kemudian untuk yang nomor 2, buatkanlah fungsi traversal in order dan post order. Dikarenakan pada source awalnya itu hanya pre-order saja traversalnya, kemudian saya tambahkan 2 fungsi, yaitu in order. Nah, fungsi in order dan post order. Berikut source kodenya. Terdapat sebuah perbedaan. Kalau pre-order itu printnya di atas yang pertama setelah if, kemudian kalau in order itu printnya di tengah, dan post order itu printnya di paling akhir. Nah, kemudian untuk nomor 3, inputkan node seperti pada gambar di bawah ini. Itu saya tadi saya sudah memasukkan angkanya, yaitu 30, 50, 30, 70, 20, 40, 60, 80 sesuai dengan angka yang tertera di nomor 3. Kemudian yang nomor 4, lakukanlah perintah untuk menjalankan fungsi pre-order, in order, dan post order. Di sini saya perintah untuk menjalankan. Nah, ini adalah perintah-perintah untuk menjalankan pre-order, in order, dan post order. Untuk in order, fungsinya yaitu mengambil dari fungsi pre-order traversal. Kalau in order mengambil dari in ordernya, dan post order juga sama, mengambil dari post ordernya. Kemudian nomor 5, lakukanlah perintah untuk menghapus node 30 dan lakukan perintah untuk meng-search node 40. Nah, untuk yang nomor 5, fungsi menghapus node 30 dan mencari node 40. Untuk yang menghapus node 30 itu dengan source code seperti ini. Root sama dengan delete node, karena pemisalan fungsinya di atas seperti ini. Kemudian print itu untuk menampilkan pada terminalnya. Print menghapus node 30 dengan fungsinya itu saya menggunakan fungsi in order. Kemudian print /n itu untuk enter garis baru. Kenapa saya menggunakan in order? Karena in order itu fungsi yang mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar, jadi supaya terlihat perbedaannya saat menghapus dan mencari. Kemudian untuk fungsi yang mencarinya, di sini saya misalkan dengan kata result sama dengan search node, variabelnya root, kemudian angka yang dicari, karena mencarinya angka 40, ya di sini dituliskan 40 dengan source code if jika resultnya ada, jika hasil pencariannya berhasil, maka dia akan menampilkan node 40 ditemukan. Dan apabila gagal menemukan angka 40 dalam binary tree-nya, maka dia akan menampilkan node 40
tidak ditemukan. Oke, saya contohkan. Nah, ini untuk tampilan yang pre-order traversal. Di sini angkanya semuanya default menurut angka yang di sini, belum diurutkan. Untuk yang in order itu sudah diurutkan dari yang terkecil dari angka 20 hingga yang terbesar yaitu 80. Dan untuk yang post order itu mengurutkan dari yang paling kiri. Di sini saya sudah memisahkan. Nah, ini dari yang paling kiri. Yang paling kiri berarti yang root.lab. .lab. Di sini terteranya 20. Nah, kemudian yang 40 root.lab.try yang ini. Nah, 40. Kemudian ke 30 yaitu root lab. Nah, kan saya sudah beri penjelasan tadi, diurutkannya dari yang paling kiri. Ini yang paling kiri, kedua kiri, terus ketiga kiri dan seterusnya sampai ke paling kanan yaitu 50 karena ini yang paling awal. Dan untuk yang menghapus note 30-nya di sini saya menggunakan yang in order karena biar terlihat perbedaannya. Di sini terlihat tidak ada angka 30 untuk karena tadi perintahnya sudah menghapus note yang 30, tidak ada. Kemudian ini perintah yang meng-search, yang mencari note 40 pada note yang binary tree yang tertera di sini. Karena binary tree 40 masih ada, maka note 40 ditemukan. Dan apabila yang dihapusnya 40, saya misalkan 40, maka yang ditampilkannya belum saya save. Nah, maka yang ditampilkannya node 40 tidak ditemukan karena pada fungsi delete-nya saya menghapus angka 40 dan pada fungsi search-nya saya mencari angka 40, maka node 40 tidak ditemukan. Kemudian untuk soal yang terakhir, jelaskan setiap fungsi algoritma binary tree. Di sini terdapat beberapa fungsi. Untuk yang pertama kita pemisahan dengan masukkan dulu kelas karena ini penting buat sebuah wadah dari datanya. Kemudian dep init ini sebuah pemisalan untuk menjalankan fungsi-fungsi yang mau kita jalankan. Kemudian dep insert itu fungsinya untuk memasukkan data dari node root, jadi insert. Kemudian untuk fungsi delete node yaitu untuk menghapus data dari node root dengan source code yang seperti ini. Kemudian dep get min value yaitu untuk mengembalikan nilai terendah dari binary tree karena di sininya terteranya min, jadi dari nilai terendah.
Kemudian untuk search node itu untuk mengembalikan nilai yang sesuai dengan parameter atau mencari sebuah nilai pada binary tree. Dan untuk pre-order itu untuk menampilkan data pre-order. Pre-order itu data yang sebelum sebelum dan order itu bisa disebut diurutkan. Jadi sebelum diurutkan masih default, jadi menampilkan data-datanya. Kemudian yang in order itu menampilkan data dari in order. Yang di sininya juga, di scriptnya juga, di source codenya, yang pertama itu yang paling kiri, dari yang kiri urutannya dari yang kiri sampai yang kanan. Nah, untuk post order itu menampilkan data pre-order dari node root. Nah, kalau post order itu dari yang kiri kemudian ke kanan, kemudian root data. Root data itu yang angka awal, yang ini disebut root data yang 50. Jadi 50-nya berada di paling akhir kalau post order. Nah, datanya paling akhir. Kalau in order itu datanya di tengah. Nah, yang 50 di tengah. Kalau post order ya, kalau pre-order yang defaultnya. Kemudian yang ini adalah membangun binary tree-nya. Cara memanggilnya gini. Kemudian ini pemisalan. Ini hanya sebuah pemisalan dari fungsi traversal yang akan dijalankan oleh pre-order, in order, dan post order. Kemudian ini adalah perintah pre-order. In order dan post order. Kemudian yang terakhir fungsi menghapus node. Mungkin demikian penjelasan yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya mohon minta maaf sebesar-besarnya atas apabila dalam penyampaian tadi ada tutur kata yang salah, karena saya ini manusia biasa yang tidak luput dari sebuah kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.